Halo semua, balik lagi di YouTube Maxfit67. Udah sejak awal tahun 2022 keyboard dari Fantech ini rilis, dan baru kali ini saya nyobain keyboard yang dibikin sama Fantech dengan dasar dari feedback komunitas. Nah, yang ada di hadapan saya kali ini adalah Maxfit67 yang udah dimodif sama Bang Adim. Dia adalah yang punya channel Adimologi. Fantech merealisasikan apa yang orang komunitas inginkan, dan setelah jadi sebuah Maxfit 67 ini masih dimodif lagi sama seorang entusias. Seperti apa impresi saya dan kayak apa detail modifikasinya dari keyboard ini, langsung aja ini videonya. Untuk review kalian bisa cek aja di YouTube, udah banyak banget yang bahas keyboard ini, dari speknya, dari fitur-fiturnya, udah banyak banget. Di video kali ini saya akan komentarin ini keyboard aja, bagaimana Bang Adim modif keyboard ini. Dan di akhir video saya akan kasih beberapa alasan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk pakai Maxfit 67 ini. Oke, keyboard ini datang ke saya nggak seperti ini. Posisi datang pertama kali ke saya adalah barebone, nggak ada switch dan nggak ada keycaps, tapi tentunya udah full mode. Nah, modifikasinya itu menurut saya lumayan unik atau bahkan bisa dibilang nyentrik. Kenapa? Pertama, di bagian dampening Bang Adim ngasih sebuah peredam yang menggantikan foam bawaannya yang berupa EvaFoam. EvaFoamnya itu diganti pakai peredam kabin mobil ya, pakai rubber butil namanya Automate Extreme kalau nggak salah, dan pengaplikasiannya itu ditempel ke bottom case-nya. Nggak cuma di bottom case-nya, dia juga nambahin di bagian top case-nya. Di bagian sela-sela kecil ini dikasih juga peredam ya, niat banget lah pokoknya. Lalu di bagian LED yang orang sering banget nggak seneng, di bagian LED sini warna hijau, itu di bawah top case-nya ada yang namanya diffuser atau apalah kalian nyebutnya, itu dicat pakai plastidip warna hitam. Dan hasilnya untuk lampu yang warna hijau terus putih, dan untuk indikator baterainya itu dia pointing langsung ke atas, jadi nggak melebar ke kanan kiri, nggak melebar ke tombol-tombol yang del, pack up, pack down, terus enter, itu juga nggak akan nyebar ke kanan kiri. Nggak ada efek ke typing feel di keyboardnya memang, tapi ini adalah sebuah detail modifikasi yang diperhatikan banget, hanya untuk supaya cahayanya itu nggak nyebar ke kanan kiri. Menurut saya ini adalah sebuah attention to detail yang harus diapresiasi. Nah, untuk bottom case setelah dikasih peredam pakai rubber butil, itu dikasih PE foam lagi sebelum kontak sama PCB-nya. Oke, kita move dari bottom case dan top case, kita ke PCB, tapi PCB yang bagian bawah. Karena ada dua modifikasi untuk PCB, yaitu yang bagian bawah dikasih masking tape atau orang nyebutnya tape mode. Buat yang ragu dengan metode ini, ya namanya juga modifikasi, bukan standar pabrik. Kalau kalian yakin ya silahkan ikutin modifikasinya. Tapi kalau merasa takut nanti ada konsleting, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Lalu untuk PCB bagian atas itu dikasih switch pad EXPA, dan untuk dampener yang ada di antara plate sama PCB-nya itu dihilangin atau dicopot. Menurut infonya, kalau udah dipakein switch pad dan platformnya itu masih dipasang, suaranya jadi muted, jadi nggak enak. Makanya diputuskan ya udahlah, copot aja. Nah, untuk stabilizer ini menarik banget buat saya. Karena apa? Karena biasanya saya ngemot keyboard itu stabilizernya untuk bagian band aid itu saya kasih pakai Hansaplast. Tapi ini dikasih pakai tape foam yang tebalnya 1 mm. Dan untuk loopnya dia pakai XHT PDZ, ya itu namanya. Yang mana biasanya saya pakai Kretok 205 grade zero. Untuk wirenya aja itu rasanya sayang banget. Ini dia pakai loop yang harganya 3 kali lipat, tapi performanya saya nggak tahu juga sih. Dan untuk hole mode-nya yang saya biasanya pakai 3M Micropore,
Bang Adi malah pakai Hansa Plus. Nah, karena saya dapatnya keyboard ini barebone, saya nambahin sendiri switchnya. Saya pakai Jwick Yellow yang dulu pakai Kretuk 205 Grade Zero. Terus untuk keycap saya coba-coba pakai Ako yang asa profile, dan untuk cari profilnya saya cobain pakai clone-nya GMK Botanical. Oke, kita tapping test dulu. Nah, kalau ada yang tanya Maxswitch 67 atau Vortex Series GT8, kalau saya ditanya secara pribadi, saya akan jawab Maxswitch 67. Karena apa? Yang pertama ya layout. Saya pribadi lebih suka layout yang exploded arrow key-nya dan nggak ada F arrow. Terus baterainya juga lebih besar kalau dibandingkan dengan GT8. Tapi ini menurut saya untuk orang lain mungkin bisa jadi beda karena tiap orang punya preferensi atau selera masing-masing. Apalagi keyboard yang dibandingkan layoutnya berbeda, tentu akan berpengaruh juga ke kebutuhan masing-masing orang. Nah, kenapa saya milih Maxswitch 67? Karena kalau kita breakdown, ini keyboard barebone-nya sebenarnya murah dibandingkan dengan GT8. Nah, di sini saya udah bikin kalkulasinya, hitung-hitungannya, breakdown-nya seperti apa, saya bacain aja. Oke, katakanlah di GT8 harganya 780.000. Mau jual keycaps-nya, saya rasa itu susah dengan kualitas yang ABS seperti itu. Terus switchnya Outemu paling ya oke lah, let's say kita anggap Outemu Red laku di 100.000. Terus kita beli keycaps buat gantiin keycapsnya tadi 400.000. Beli switch yang Jwick Yellow seperti yang saya pakai di keyboard ini, katakanlah per piece-nya itu 3.400 kali 80 piece, itu udah sekitar 272.000. Kalau dihitung-hitung 780.000 dikurangi 100.000, misal switchnya laku, terus ditambah 400.000 buat beli keycaps, terus 272.000 buat switchnya, itu hasilnya sekitar 1.352.000 untuk sebuah GT8. Nah, untuk Maxswitch 67, Fantech itu kadang ngasih diskon sekitar 100.000, jadi dapat ya berapa berarti 1.399, 1.400.000 lah. Di harga yang selisihnya sekitar 48.000, kita bisa dapat jaminan garansi yang lebih fleksibel di Maxswitch 67. Kita bisa bebas buka case, ganti dampener di dalam case-nya, atau bahkan ganti case-nya sekalian untuk ya misal mau dipakein akrilik buat mounting yang beda, mau digasketin juga bisa, ya asal nggak ngerubah atau rusak PCB-nya aja. Sedangkan di GT8 ketika kita buka case-nya aja, garansinya udah hangus.
Jadi bisa dibilang kalau di Maxswitch 67 kita jauh bebas untuk berkreasi. Nah untuk typing feel-nya gimana? Saya nggak bisa ngomong banyak karena saya keyboardnya juga nggak default dari awal. Saya dapat barebone. Tapi untuk unit yang saya coba kali ini, modifannya cakep banget. Buat saya ini udah enak banget. Untuk urusan akustik oke. Udah nggak ada suara hollow. Stepnya juga udah enak banget. Kalau kata temen, di budget yang nggak jauh beda untuk dapetin sebuah keyboard pre-built yang oke, Maxswitch 67 lebih worryless kalau kata teman saya. Atau bahkan worry free kalau saya bilang. Saran buat Funtech dari saya, mungkin dengerin juga untuk bisa bikin barebone. Ya jadi gitu pendapat saya dan alasan saya kenapa akhirnya memilih untuk pakai Maxswitch 67. Kalau kalian gimana? Komen aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Siapa tahu bisa buat masukan Funtech ke depannya. Oke, thanks sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.